Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan sungguh baik kepada umat-Mu yang Kau kasih, kepada mempelai wanita-Mu yang jamak Tuhan. Haleluya. Ketika Engkau Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala isinya, dan semua Tuhan yang diam di atas bumi bersukacita menyembah Tuhan, karena mereka tahu Tuhan, karena Engkaulah Yehova Allah kami yang kekal, yang menciptakan segala sesuatunya. Tetapi karena manusia Tuhan jatuh ke dalam dosa, Engkau juga mengasihi dunia dan menebus umat-Mu, sehingga Engkau Tuhan menjadi daging dan tinggal di antara kami Tuhan, di antara manusia, supaya Engkau Tuhan berlumuran darah, supaya Engkau Tuhan mati di Kalvari untuk menebus umat-Mu. Engkau bukan sekedar menciptakan manusia Tuhan, tetapi karena rencana-Mu sebelum dasar dunia ada, Engkau sudah memiliki penebusan atas orang-orang-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya, yang taat akan firman di setiap zaman sampai ke zaman ini. Apa yang baik itulah Engkau, sebabnya Engkau Tuhan terpilih. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis Tuhan berkata bahwa Engkau sudah tersembelih sebelum dasar dunia untuk mengambil bagian dalam dosa-dosa kami. Tapi Engkau Tuhan sudah menyempurnakan, sudah menghapus dosa-dosa kami Tuhan, sebab kami bukan berdosa lagi. Engkau sudah melupakannya Tuhan ke laut kelupaan. Oleh karena itu Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat-Mu, atas kasih Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan mengajar dan memimpin kami. Urapi setiap telinga Tuhan, urapi setiap kepala. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini, di mana Tuhan selalu memberikan kepada kita ya kekuatan rohani, kekuatan tubuh juga untuk mau mendengarkan firman-Nya. Karena Yesus tahu bahwa ini adalah makanan kita untuk menghidupkan jiwa, untuk menghidupkan rohani kita, pikiran kita, supaya selalu terarah pada kesempurnaan, supaya kita menjadi sosok seorang manusia yang sempurna. Haleluya. Kita tahu bahwa iman adalah milik kita, bahwa kemenangan adalah milik kita, Roh Kudus adalah milik kita. Haleluya. Glory. Losip adalah juga milik kita. Apa yang sudah disempurnakan oleh Allah yang akan menjadi sempurna lewat darahnya. Haleluya. Semuanya adalah milik kita. Haleluya. Dan bagaimana tentang pembahasan kita minggu
kemarin adalah menduduki gerbang-gerbang musuh. Haleluya. Menduduki kota gerbang-gerbang musuh. Bagaimana cara menduduki? Bahwa gerbang-gerbang musuh tidak dapat bergerak apabila sudah firman berbicara. Apabila sudah kuasa Allah berbicara, sehingga semuanya itu tidak bisa bergerak. Haleluya. Karena kuasa Allah tersebut ada di dalam para nabi, di dalam para rasul, dan juga di dalam orang-orang percaya. Haleluya. Di dalam mempelai wanita yang sejati. Haleluya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu selalu berjalan. Dan dimanapun mempelai wanita berada, dan gerbang-gerbang musuh selalu tunduk dan tidak dapat bergerak. Oleh karena kuasa, oleh karena firman ada di dalam mempelai wanita di setiap saat. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa firman yang ada di dalam jiwa kita sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Apa yang kita minta daripada Allah itu akan terjadi. Haleluya. Itu akan terjadi karena tiada mustahil bagi Tuhan. Mujizat tidak akan pernah berlalu. Mujizat selalu berjalan sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Sampai tampil kedua nabi tersebut. Haleluya. Musa dan Elia. Mujizat selalu berjalan. Haleluya. Mujizat selalu ada. Baik. Pembahasan kita hari ini adalah judul khotbah kita adalah siapakah Melkisedek ini? Siapakah Melkisedek ini? Haleluya. Yang tertulis di kitab Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Supaya kita tahu siapakah Melkisedek ini. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Ibrani. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, ia tidak beribu, tidak bersisila, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan Allah, anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisila, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Haleluya.
Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Siapakah Raja Salem yang sebenarnya? Dan Imam Allah yang mati. Dan ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya Abraham memberikan 10-10. Kenapa Abraham memberikan kepadanya 10-10 dari semuanya? Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Adalah pertama-tama raja kebenaran. Siapakah pertama-tama raja kebenaran tersebut? Tidak lain adalah Allah sendiri. Dan juga Raja Salem. Siapakah Raja Salem sebenarnya? Dia adalah Yehova, yaitu Raja Damai Sejahtera. Siapakah Raja Damai Sejahtera? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Ia tidak berbapa. Siapa yang tidak berbapa? Adalah Allah sendiri, Yehova. Tidak beribu. Dia adalah Allah dan Yehova. Siapa yang tidak berbapa dan tidak beribu? Itu adalah Yesus Kristus juga. Tidak bersisilah. Haleluya. Harinya tidak berawal. Siapa yang mempunyai hari yang tidak berawal? Haleluya. Hanya ada satu, itu adalah Allah. Dan hidupnya tidak berkesudahan. Hidup siapakah yang tidak berkesudahan? Adalah hidup Allah. Haleluya. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dia adalah imam sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi siapa sebenarnya Melkisedek ini? Banyak orang yang tidak mengerti siapakah sebenarnya Melkisedek tersebut. Haleluya. Siapakah sebenarnya Melkisedek tersebut? Haleluya. Dan kita lihat di Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Haleluya. Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, yang menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau meneruskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah kau meneruskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Haleluya. Kita perhatikan apa yang dikatakan di sini. Tidak akan ada penundaan lagi. Apabila malaikat yang ketujuh itu meniup sangkakalanya, maka keputusan rahasia Allah akan digenap, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dari yang pertama sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Amos 3:7 harus diberitahukan kepada hamba-hambanya, itu para nabi. Haleluya.
Jadi tidak ada lagi yang diselubungkan, tidak ada lagi yang terselubung. Semua sudah diberitahukan. Sampai berabad-abad tidak seorang pun yang tahu siapa Melkisedek tersebut. Tetapi ketika sangkakala, ketika sangkakala yang ketujuh tiup, malaikat yang ketujuh bersuara, maka semuanya akan ditampilkan dan akan dibukakan. Yang dulu terselubung semuanya akan disingkapkan. Haleluya. Sehingga orang percaya tahu dan mengerti rupanya Melkisedek ini adalah Allah. Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi kita tahu, kita merenungkan hal tersebut. Jadi siapakah manusia tersebut? Maka orang-orang tidak mengerti bahwa manusia tersebut adalah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itulah Melkisedek tersebut. Siapakah itu? Itu adalah Yesus Kristus. Kita lihat nanti di ayat-ayat berikutnya. Dan kita sudah membaca Wahyu 10 ayat 7. Haleluya. Jadi semua misteri yang tertulis dalam kitab itu, yang sudah disembunyikan di sepanjang zaman para reformator dan diharapkan akan dibuka oleh malaikat dari zaman gereja yang terakhir. Itu adalah zaman gereja Laodikia. Haleluya. Jadi itu benar diharapkan untuk dibuka. Semua misteri dari kitab yang misterius ini akan dinyatakan kepada utusan di zaman Laodikia. Siapakah utusan di zaman Laodikia? Kita sudah tahu. Haleluya. Dan dia adalah Nabi. Malaikat 4, 5 dan 6. Haleluya. Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Jadi, dan pribadi itu kekal. Jika kita perhatikan, dia tidak berbapa, dia tidak beribu, dia tidak mempunyai waktu di mana dia pernah dimulai, dan dia tidak mempunyai waktu di mana dia pernah berakhir. Dan siapapun itu, ia tetap hidup pada haleluya, pada setiap saat. Karena Alkitab mengatakan di sini bahwa dia tidak berbapa ataupun beribu. Harinya tidak berawal ataupun hidupnya tidak berkesudahan. Jadi itu pasti merupakan seorang pribadi yang kekal. Haleluya. Seorang pribadi yang kekal. Jadi itu hanya bisa merupakan satu pribadi. Itulah Allah. Karena hanya dia seorang yang kekal. Hanya seorang Allah lah yang bisa kekal. Haleluya. Jadi di 1 Timotius 6 ayat 15 sampai 16, jika apa yang dikatakan di situ, bahwa itu menunjukkan bahwa juga dia tidak berakhir. Haleluya. 1 Timotius 6, coba dibaca. Haleluya. 1 Timotius 6 1 Timotius 6 ayat 15. Coba dibaca.
Mana yang baca? Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Amen. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi karena hanya dialah pribadi yang bisa menjadi yang tidak fana, dan Allah merubah dirinya menjadi pribadi. Begitulah dia dulunya. Tidak berbapa, tidak beribu, hidupnya tidak berawal, hari-harinya tidak berkesudahan. Haleluya. Jadi sekarang kita menemukan di dalam kitab suci di mana banyak orang mengajarkan bahwa 3 kepribadian di dalam kelahan. Kita tidak dapat memiliki sebuah kepribadian tanpa menjadi orang. Itu membutuhkan oknum untuk menjadi sebuah kepribadian. Haleluya. Jadi dan dia datang ke bumi ini untuk menjadi daging, karena dia dulu adalah firman. Sebelum firman dia adalah roh. Karena roh Allah melayang-layang ya di atas permukaan air. Haleluya. Dia adalah dulu Elohim, Yehova sendiri. Dan sehingga dia memakai tubuh teofani ketika dia berjumpa dengan Abraham. Nanti saya jelaskan. Haleluya. Jadi Allah turun dan menjadi daging dan mati bagi yang mati di dalam Kristus. Allah turun dan menjadi daging dan mati bagi yang mati di dalam Kristus. Siapakah yang mati di dalam Kristus? Adalah juga orang-orang percaya. Yesus Kristus mati, orang percaya pun juga mati. Yesus Kristus bangkit, orang percaya pun juga bangkit. Haleluya. Yesus Kristus hidup, orang percaya pun juga hidup. Bagi yang mati di dalam Kristus, supaya dia dapat membersihkan gereja agar supaya masuk ke dalamnya untuk bersekutu. Jadi Allah senang dengan persekutuan. Untuk itulah kenapa dia menjadikan manusia untuk pertama kalinya adalah untuk bersekutu. Allah diam sendirian dengan keruh. Haleluya. Dan kita perhatikan, dia menjadikan manusia dan manusia jatuh. Sehingga dia turun dan menebus manusia. Karena Allah senang untuk disembah. Haleluya. Karena Allah senang untuk disembah. Haleluya. Jadi itulah sebabnya, dan itu datang di antara kita sebagai tiang api, sebagai sesuatu yang merubah hati kita. Itu adalah Allah yang sama yang berkata, jadilah terang. Dan terang pun jadi. Haleluya. Itulah sebabnya dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Jadi sekarang pada mulanya Allah tinggal sendirian dengan atribut-atributnya seperti yang saya terangkan tadi. Itu adalah pemikirannya Allah. Tidak ada yang lain, hanya Allah sendiri. Tetapi dia memiliki pemikiran. Haleluya. Sama seperti seorang arsitek besar yang dapat menuangkan yang ada dalam pikirannya dan menggambarkan apa yang dia pikirkan yang akan dia bangun. Contohnya menciptakan sebuah bangunan, kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak dapat menciptakan, membangun sebuah bangunan, sebuah rumah, bukan menciptakan. Hanya Allah lah yang bisa menciptakan, manusia tidak bisa menciptakan. Jadi kalau dikatakan saya bisa menciptakan mobil, itu omong kosong.
Saya bisa menciptakan motor, itu omong kosong. Haleluya. Tetapi membangun, membuat. Haleluya. Glory. Karena kenapa? Karena Allah sudah menciptakan materialnya. Kita hanya tinggal membangun saja. Jadi kata arti menciptakan, haleluya, jadilah mobil, mobil akan jadi. Jadilah terang, maka terang jadi. Manusia tidak akan bisa dapat melakukan hal seperti itu. Jadi dia dapat menciptakan, dia dapat mengambil sesuatu yang sudah diciptakan dan menjadikannya ke dalam suatu bentuk yang lain. Karena Allah satu-satunya, dialah satu-satunya yang dapat menciptakan. Tetapi dia mempunyai di dalam pikirannya apa yang hendak dia lakukan. Dan itu adalah pemikiran-pemikirannya. Itu adalah keinginannya. Jadi sekarang itu adalah sebuah pemikiran. Dan kemudian dia mengucapkannya. Dan kemudian itu adalah kata. Haleluya. Dan kata adalah sebuah pemikiran ketika itu diekspresikan. Itu adalah kata, sebuah pemikiran yang diekspresikan adalah sebuah kata. Tetapi terlebih dahulu itu harus merupakan sebuah pemikiran. Jadi itu adalah atribut-atribut Allah. Kemudian itu menjadi sebuah pemikiran. Haleluya. Jadi kemudian menjadi kata. Yang dimaksudkan yang menjadi kata adalah Alkitab, firman Allah. Menjadi firman, menjadi kata. Haleluya. Jadi kita perhatikan mereka yang memiliki hidup kekal sudah bersama-sama dengan dia dan di dalam dia dulunya. Di dalam pikirannya sebelum pernah ada malaikat, bintang, grup, atau apapun yang lainnya. Jadi itu adalah kekal. Dan jika kita memiliki kehidupan kekal, kita sudah senantiasa ada dulunya. Bukan badan kita yang di sini. Haleluya. Tetapi bentuk dan rupa di mana Allah tidak berbatas itu. Tidak berbatas. Dan jika dia terbatas, maka dia bukan Allah. Jadi tetapi Allah tidak pernah berbatas. Allah harus menjadi yang tinggal, ya. Allah harus menjadi yang tidak terbatas. Jadi bagaimana dengan kita? Kita terbatas. Dia tidak terbatas. Dan dia Maha Hadir, Maha Tahu, dan Maha Kuasa. Jadi dia tidak demikian, maka dia tidak dapat menjadi Allah. Haleluya. Tahu segala sesuatu. Semua tempat karena dia menghadir, ya, karena dia maha hadir, Maha Tahu. Haleluya. Jadi segala sesuatunya yang dilakukan oleh mempelai wanita, baik orang jahat, baik orang baik, karena Tuhan yang Maha Tahu, semuanya dia tahu. Dia melihat semuanya itu. Haleluya. Mempelai wanita beribadah di kabupaten ya, atau di Humbas, dan ada juga di Jakarta, ada juga di Jepang, ya, Amerika Serikat, Netherlands, Belanda dan lain sebagainya. Selalu dia Maha Hadir. Karena selalu dia hadir. Rohnya selalu dicurahkan bagi orang-orang percaya. Haleluya. Dan menjadikan dia Maha Hadir. Dia adalah oknum. Dia bukan seperti angin, dia adalah oknum. Dia diam di dalam sebuah rumah. Haleluya. Tetapi menjadi Maha Tahu, mengetahui segala hal, menyediakan dia Maha Hadir karena dia tahu segala sesuatu yang sedang berlangsung. Haleluya. Haleluya.
sekarang kita perhatikan atribut